Mari kita mulai saja. Tapi bohong. Mari kita mulai. Jadi di sini gue tuh kayak mau nanya tentang hukum, kayak makna sama karakteristiknya. Jadi gue mau nanya ke lu, makna hukum tuh kayak gimana ya? Kamu nanya? Karena gue nggak tahu, gue bakal lihat dulu sumbernya di mana. Biasa di bawah Google, ya jelas gitu. Oke, ini ketemu. Makna hukum itu adalah sejumlah peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif. Hukum umum berlaku untuk setiap orang, sedangkan normatif menentukan kebenaran atas tindakan seorang manusia. Kalau untuk menurut E.M. Myers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan dan ditunjukkan bagi manusia dalam bertingkah laku di masyarakat. Oke. Jadi kalau karakteristik itu gimana ya? Untuk karakteristiknya bakal dijelasin, tapi ini ada 4 karakteristik. Jadi kalau mau paham harus baca 4-4-nya dulu, pasti langsung paham. Tuh. Kalau Ya. sebelum karakteristiknya tuh ada apa ya? Ada hukumnya. Dan hukumnya. Dan Ada itu- ilmu dan- dasar-dasar ilmu hukumnya. Nah, dasar ilmu hukum itu 3. Ada di sini ada normatif, ideal, sama Hukum hukum wajar. wajar. Gue mau nanya yang hukum wajar itu kayak gimana ya? Kalau tahu nggak sih, hukum wajar tuh hukum yang terbentuk dari keseharian masyarakat yang telah diwajari. Namun, hukum ini tuh sering bertentangan dengan hukum normatif. Karena apa? Karena pembuatannya hanya dilakukan secara sepihak oleh masyarakat. Oh, hukum wajar itu kayak ini ya, berhubungan sama hukum normatif itu. Ya, Kalau hukum normatif itu gimana ya? Kalau hukum normatif itu peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia dan telah diakui oleh masyarakat karena keyakinan dari setiap masyarakat itu sendiri. Jadi hukum normatif itu kayak apa ya? Kayak apa maksudnya? Kayak Mempunyai masyarakat sendiri gitu. jadi semua peraturan itu kayak diikuti sama masyarakat. Ya, Iya. punya keyakinan gitu. Terus kalau hukum ideal, Nah, ini hukum ideal itu merupakan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat dan negara. Hukum ini sifatnya objektif sehingga dapat memenuhi perasaan keadilan bagi semua masyarakat. jadi dasar ilmu hukum itu jadi ada 3 gitu ya. Ya, Iya. 3. Normatif, ideal, dan wajar. Tuh. Nah, sekarang gue mau nanya kayak karakteristik hukum tuh kayak gimana gitu. Biar Iya. orang semua tahu karakteristik tuh kayak gimana. Kalau tadi kan gue sempat ngomong karakteristik kan ada 4. Nah, ini bakal kasih tahu ya. Yang pertama itu ada hasil perubahan fundamental terhadap sistem hukum kolonial. Di sini hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial saat itu adalah sistem hukum dengan cara memperbaiki dan mengganti hukum yang sudah tidak sesuai. Ada 3 hukum. Yang pertama, melakukan penggolongan atau kodifikasi dan menyatukan unifikasi hukum perdata dan pidana yang telah ada sejak zaman kolonial. Tujuannya, hukum ini dapat berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan kelompok masyarakat. Jadi nggak ada kelompok-kelompokan lagi. Jadi masing-masing gitu semuanya. Ngebaur. Karena nggak ada kelompokan. kan dia berbaur loh. Iya, Semuanya semuanya sama-sama satu. gitu. Iya. Yang kedua, ini tadi dijelasin nih, penghapusan penggolongan penduduk dan pemberlakuan hukum yang berbeda untuk setiap golongan masyarakat. Tindakan ini berhasil dilakukan sehingga di Indonesia dikenal 2 kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Ya, jadi Indonesia kan banyak ya orangnya, Ya, jelas. macam-macam. Nah itu kan biasanya waktu dulu tuh digolong-golongin kan, sekarang menjadi satu, kecuali warga negara asing yang beda negara. Karena asing. Jadi WNI sama WNA ini kayak nggak boleh gitu-gitu. Maksudnya di beda golongan cuma 2 doang. Oh, di golongannya cuma ada 2 dalam
warga-warganya itu. Dari negara-negaranya. Ya digolongkan apa namanya beda-beda negara-negara. Misalnya ini yang ketiga, mengubah sistem peradilan kolonial dan membedakan sistem peradilan pada setiap golongan masyarakat saat itu. Sekarang Indonesia hanya mengenal 1 sistem peradilan umum, yaitu pengadilan umum. Ya, pengadilan umum untuk semua. Di dalam hukum itu ada ini enggak? Kayak macam-macam hukum kan, gue pengen nanya 2 gitu loh. Hukum tertulis sama hukum tidak tertulis itu gimana? Di sini bakal gue jelasin Karakternya ya. ya karakteristik hukum di Indonesia. Selanjutnya itu adalah mengakui keberadaan hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis yang ada. Contoh hukum tertulis adalah undang-undang, sedangkan contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Jadi gitu. Lo paham kan? Paham. Mantap. Oh ya, di sini gue tambahin lagi, meskipun tak tertulis, pemberlakuannya tetap mengikat dan memiliki legitimasi kedudukan hukum yang sama. Kalau untuk hukum yang terakhir itu kan ini, gue mau nanya karakteristik terakhir itu kayak perkembangan akhir zaman itu gimana karakter yang terakhir? Kalau setahu gue tuh mengikuti perkembangan zaman itu tuh karena karakteristik hukum yang terakhir itu adalah hukum mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap mewadahi keanekaragaman dan menjamin kepastian hukum. Itu yang gue tahu ya. Ya, Jadi sampai sini lo paham kan? iya paham. Hukum sama Ya karakteristik. paham nggak paham harus paham. Kalau nggak paham ya cari lagi aja. Ya sumbernya cari aja di Google atau di buku ya. Harus sih itu biar makin paham kan. Ya jadilah itu hukum-hukum yang ada di Indonesia. Dan karakteristiknya. Oke, terima kasih. Oke, sekian, terima kasih penjelasannya. Mungkin nggak jelas tapi nggak apa, dengerin aja. Iya. Ya. Sekian dari kelompok 1. Emang iya kelompok 1 kita. Nomor 1. Nanya. Oke, sekian, bye.